Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Adam, NIM 2011-310. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 14, yaitu bab terakhir dari pemeriksaan aset tetap, di mana menurut standar akuntansi keuangan PSAK nomor 16 halaman 16.1 dan 16.2, aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif. Kemudian dapat diharapkan akan digunakan lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Sedangkan menurut SAK ETAP YAI 2019, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki apabila digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif. Kemudian diharapkan akan digunakan lebih dari 1 periode. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap bila besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa akan datang ini berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Kemudian biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Adapun beberapa sifat atau ciri aset tetap adalah: yang pertama, tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Kemudian mempunyai masa manfaat ini lebih dari 1 periode. Kemudian jumlahnya cukup material. Kemudian aset tetap ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu aset yang mempunyai wujud, bentuk, dan dilihat bisa diraba. Contohnya tanah, gedung, dan sumber alam seperti pertambangan minyak, batu bara, emas, marmer, dan pengusaha hutan. Kemudian aset yang tidak mempunyai wujud atau bentuk sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Contohnya itu hak paten, hak cipta, biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan memproduksi secara komersial termasuk biaya pendirian. Adapun tujuan pemeriksaan aset tetap, yang pertama itu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap. Kemudian untuk memeriksa apakah aset tetap ini yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Kemudian untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa betul-betul merupakan suatu capital expenditure, diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, serta didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Kemudian untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap ini sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Adapun disposal dari aset tetap ini bisa terjadi dalam bentuk penjualan yang akan menimbulkan rugi atau laba, penjualan aset tetap, tukar tambah, atau penghapusan aset tetap yang bisa menimbulkan kerugian dari penghapusan aset tetap. Jika aset tetap tersebut masih mempunyai nilai buku, kerugian dari trade-in atas aset sejenis dicatat sebagai loss on trade-in, sedangkan keuntungan dari trade-in dicatat sebagai pengurangan dari harga perolehan aset tetap yang baru. Tujuan yang kelimanya itu untuk memeriksa apakah pembebanan penyusunan dalam tahun periode yang diperiksa ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, konsisten, dan apakah perhitungan ini telah dilakukan dengan benar secara akurat. Kemudian untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan, serta untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dan laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia. Kemudian prosedur pemeriksaan aset tetap. Prosedur pemeriksaan aset tetap yang pertama itu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tetap. Kemudian minta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap yang berisikan saldo awal,
penambahan serta pengurangannya dan saldo akhir baik itu untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Kemudian periksa voting dan cross votingnya. Kemudian cocokkan totalnya dengan general ledger atau sub ledger saldo awal dengan working paper tahun lalu. Kemudian vote penambahan serta pengurangannya dari aset tetap tersebut. Untuk penambahan kita lihat profilnya dan kelengkapan supporting dokumennya. Nah, untuk pengurangan kita lihat otorisasinya dan jurnalnya, apakah ini sudah dicatat dengan betul. Misalnya, bila ada keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap tersebut. Selain itu, periksa juga penerimaan hasil penjualan aset tetap tersebut. Kemudian periksa fisik dari aset tetap tersebut dengan cara tes basics dan periksa kondisi dan nomor kode dari aset tetap. Serta periksa bukti pemilikan aset tetap. Untuk tanah, gedung, periksa sertifikat tanah dan IMB izin mendirikan bangunan serta SIPB atau surat izin penempatan bangunan. Untuk mobil, motor, periksa BPKB-nya dan STNK-nya. Kemudian pelajari dan periksa apakah capitalization-nya dan depreciation-nya yang dijalankan konsisten dengan tahun sebelumnya. Serta buat analisis tentang perkiraan repair dan maintenance sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk dalam kelompok kapital tetapi dicatat sebagai defense. Kemudian periksa apakah aset tetap tersebut ini sudah diasuransikan dan apakah insuransinya cukup atau tidak. Kemudian tes perhitungan penyusutannya, cross reference angka penyusutan dengan biaya penyusutan diperkirakan laba rugi dan periksa alokasi atau distribusi biaya penyusutannya serta periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak. Bila ada, maka hal ini perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Serta periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap atau untuk construction in progress-nya kita periksa penambahannya dan apakah ada construction in progress yang harus ditransfer ke aset tetap. Nah, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement dan periksa apakah accounting treatment-nya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. Serta periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan anggunan kredit di bank. Serta prosedur yang terakhir itu periksa penyajiannya dalam laporan keuangan apakah ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.